Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 3 Jombang, School of Technology, Inspiring Future, Leading Success. Perkenalkan, nama saya Sugiharto SPD. Tugas di sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri. Sebelum memulai materi, mari kita ucapkan moto kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Materi MPLS yang akan saya sampaikan adalah pengenalan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan. Para siswa sekalian, saya ucapkan selamat kepada kalian atas kesuksesannya diterima di SMK Negeri 3 Jombang sesuai jurusan yang kalian impikan. Saya mengingatkan dalam MPLS ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, kalian harus benar-benar menyadari perubahan tingkat pendidikan dari SMP atau sanawiyah kalian dulu ke jenjang SMK. Program Provinsi Jawa Timur sejak Gubernur Zulkarwo dan sekarang Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa, bahwasanya telah tercapai pendidikan SMK sebanyak 70% dan SMA 30%. Mengapa kalian memilih SMK? Selain pelajarannya berbeda dengan SMA, yang utama adalah perbedaan output atau kelulusannya. Kalian setelah lulus SMK jelas siap bekerja, siap berwirausaha, siap ke perguruan tinggi. Sedangkan lulusan SMA setelah lulus belum siap kerja, harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa kalian milih SMK? Dan setelah lulus SMK, kalian harus menentukan pilihan langkah. Yang pertama, apakah menjadi karyawan atau tenaga kerja, atau lebih lazim dikenal dengan buruh perusahaan? Apa yang harus kalian lakukan atau kalian siapkan? Yang kedua, usaha sendiri atau berwirausaha. Apa saja yang harus kalian siapkan? Dan yang ketiga, kalian bisa melakukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan kuliah di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan. Sebelum yaitu subkompeten yang berbentuk behavioral kompetensi, yaitu kemampuan planning, organizing, merencanakan, mengelola, leadership thinking, berpikir strategik. Hard competence bentuknya adalah technical operation competence atau TOC, terdiri dari product knowledge, application knowledge, dan industrial knowledge. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh para siswa SMK di era revolusi industri 4.0? Yang pertama adalah mengenali peran terbaik sebagai siswa. Sebagai siswa, tugas kalian apa? Tidak lain adalah belajar dan belajar. Yang kedua, mengembangkan motivasi dan memastikan life goals. Kalian masuk di SMK Negeri 3 Jombang sesuai dengan jurusan masing-masing, maka life goal atau tujuan hidup kalian adalah
bercita-cita menjadi orang yang skill, ahli, terampil, dan bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga, selalu mengembangkan kapasitas diri, baik sub competencies maupun yang hard competencies. Yang keempat, selalu memperluas networking atau jejaring. Dan yang kelima, menemukan mentor yang terbaik bagi dirinya. Maka tanamkanlah dalam diri kalian untuk selalu, yang pertama, berintegritas, yaitu melakukan dengan benar walaupun sulit. Seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19 dan harus daring. Yang kedua, excellent, selalu unggul, terbiasa untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, selalu berorientasi customer satisfaction, yaitu memberikan pelayanan yang efektif, cepat dan tepat, sehingga nanti akan menimbulkan natural trust. Yang keempat, creativity, yaitu kreatif, memiliki ide, gagasan baru yang terencana dan memiliki target. Kemudian yang terakhir, untuk selalu bekerja dalam tim atau teamwork, selalu koordinasi dalam bekerja dengan tetap mematuhi kode etik dan etika. Demikian tadi adalah pengantar sebelum kalian mengenal dunia baru di SMK. Sesuai materi di atas, yang pertama adalah pengenalan dunia usaha atau dunia industri dan dunia kerja serta kewirausahaan. Yang pertama, pengenalan dunia usaha. Apa itu dunia usaha? Dunia usaha adalah dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan upaya lain yang diarahkan untuk pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ada istilah UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Apa pengertian dan klasifikasi usaha mikro? Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, omset penjualan tahunan hingga sampai 300 juta. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kategori usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih antara 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Kemudian penjualan per tahun antara 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional daripada usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, catering, usaha fotokopi, dan lainnya. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan mencapai di atas 500 juta per tahun. Usaha menengah UMKM memiliki kriteria omset penjualan lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Yang kedua adalah pengenalan dunia industri. Dunia industri merupakan suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian industri menurut para ahli. Yang pertama, seorang penulis yang bernama Tegus S. Pamudi menyatakan industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang bisa saling menggantikan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Profesor Imade Sandi, industri adalah suatu bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan di dalam jumlah yang besar sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Berdasarkan proses produksi dibedakan menjadi dua. Satu, industri hulu, yaitu industri baja, industri kayu lapis, industri semen, dan lain-lain. Yang kedua adalah industri hilir, yaitu industri makanan, industri mobil, industri peralatan elektronik, dan lain-lain. Contoh lain industri hulu adalah pabrik baja, pabrik logam, pabrik kayu, pabrik semen. Contoh lain industri hilir
pabrik makanan, yaitu pabrik Garuda Food, kemudian pabrik perakitan mobil atau pabrik mobil Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, dan lain-lain. Pabrik barang elektronik. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian. Yang pertama, industri kecil, yaitu industri yang modalnya relatif kecil, teknologinya sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang, dan produknya masih sederhana dan pemasarannya berskala lokal. Yang kedua, industri menengah, yaitu industri yang modalnya relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas. Pekerja jumlahnya antara 10 sampai 200 orang. Tenaga kerjanya tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas. Yang ketiga adalah industri besar. Modalnya sangat besar, teknologinya canggih dan modern, organisasinya teratur, tenaga kerjanya jumlahnya banyak, terampil, dan pemasarannya berskala nasional maupun internasional. Yang ketiga, pengenalan dunia kerja. Pengertian dunia kerja. Yang pertama, dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan dan menuntut agar seluruh karyawan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Dunia kerja dapat diartikan sebagai gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer, kemasyarakatan, perumah tanggaan, dan seni budaya. Dalam era globalisasi, seluruh dunia kerja dan industri berusaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ada 9 sektor dunia kerja perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian yang terdiri dari 6 subsektor, yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lainnya. Yang kedua, sektor mining yang terdiri dari subsektor pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk, serta penambangan gips, aspal, dan gamping. 3. Sektor basic industry mencakup subsektor semen, keramik, porselin, kaca, logam, dan sejenisnya. Industri kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas, dan lainnya. Yang keempat, sektor miscellaneous atau aneka industri yang tak terfokus pada satu bidang, meliputi subsektor mesin dan alat berat, otomotif, subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik,
dan barang keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan lainnya. 6. Sektor properti terdiri atas subsektor properti dan real estate, konstruksi bangunan, dan lainnya. 7. Sektor infrastruktur utilitas dan transportasi yang terbagi ke dalam subsektor energi, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, konstruksi non-bangunan, dan lainnya. 8. Sektor finance atau keuangan mencakup subsektor bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dan perusahaan efek sementara. Berikutnya yang ke-9, sektor trade, service, and investment, perdagangan, jasa, dan investasi. Dibagi menjadi subsektor perdagangan besar, perdagangan eceran, restoran, hotel, dan pariwisata, advertising, printing, dan media kesehatan, jasa komputer dan perangkatnya, perusahaan investasi, dan lainnya. Kriteria yang diinginkan perusahaan dalam merekrut karyawan atau tenaga kerja. Yang pertama, capability, yaitu memiliki kemampuan dasar yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, capacity, yaitu memiliki kemampuan yang bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, creativity, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah di luar kezaliman sehingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Yang keempat, karakter, memiliki watak dasar dalam perilaku sehari-hari, sikap sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi, dan bagaimana caranya merespon sebuah permasalahan. Yang kelima, credibility, yaitu yang ditunjukkan melalui kejujuran dan integritas. Yang keenam, komitmen. Komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan dalam menyelesaikan tugas walaupun dalam kondisi yang sulit atau tidak menguntungkan. Yang ketujuh, compatibility, ditunjukkan dalam kepatuhan, kecocokan dengan budaya perusahaan, dapat bekerja sama dengan tim dan rekan kerjanya. Dunia usaha, dunia industri yang telah bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Jombang dalam kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL maupun dalam perekrutan karyawan atau tenaga kerja. Sejak tahun 2019 sampai tahun ini 2021, sebanyak 167 dunia usaha dunia industri yang meliputi wilayah Jombang dan luar Jombang, yaitu Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Malang, Gresik, Lamongan, Tuban, Kediri, Nganjuk, maupun Madiun. Materi yang terakhir adalah mengenal kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro, pengertian kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha.
Ciri-ciri kewirausahaan yang pertama, mempunyai sifat jujur. Kemudian yang kedua, selalu disiplin dan tekun. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat, mempunyai komitmen yang tinggi. Yang kelima, mandiri serta realistis. Kemudian yang keenam, mempunyai keterampilan personal. Ciri dan karakteristik kewirausahaan menurut Munawir Yusuf. Ciri kewirausahaan yang pertama adalah memiliki motivasi dalam berprestasi. Yang kedua, berkemandirian. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Yang keempat, sanggup menghadapi risiko dalam mengambil satu keputusan. Yang kelima, memiliki keuletan. Selanjutnya, berorientasi kepada masa depan, memiliki kemampuan berkomunikasi dan reflektif. Berikutnya, memiliki jiwa kepemimpinan, fokus on control, selalu fokus terhadap kontrol pribadi, berperilaku adaptif, mudah menyesuaikan, dan yang terakhir, memiliki penghargaan terhadap uang sekecil apapun sehingga efektif dan efisien dalam menjalankan wirausahanya. Demikian tadi materi tentang pengenalan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta pengenalan kewirausahaan. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, kegiatan kehumasan terdiri beberapa hal. Yang pertama tentang sosialisasi program-program SMK, sosialisasi tentang PKL, praktek kerja lapangan, kegiatan partnership atau kemitraan, pelaksanaan job fair, job recruitment baik secara offline maupun online, kegiatan industry visit atau kunjungan industri baik offline maupun online, dan kegiatan mewadahi daripada alumni khususnya dalam lowongan pekerjaan dalam program portal Career and Sport. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Semoga dapat belajar dengan maksimal dalam meraih keterampilan dan berakhlakul karimah, dan sukses meraih cita-cita. Salam sukses, tetap sehat, tetap semangat, jaga stamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.